Stop. Nah, yang lain langsung menghilang, Pak. Mencari perlindungan. Ini nggak boleh dekat ini. Jangan tetap menghilang di situ. Wah, Imam itu kayak pengarang namanya, Bung. Usahakan. Nah, Doa ibu, Mam. katakanlah untuk speed 1 terkena pada bagian kaki kanan. Jelas, Pak? Dari sini teriak. Speed 1-nya kan, speed 2-nya kan melihat. Speed 1 tertembak. Ini teriak. Kontak depan, 1 kena. Kontak depan 1 kena. Nah, dari sini diarahkan. Siapa namamu? Pandi. Balas tembakan. Mencari titik perlindungan. Balas tembakan, Pade. Cari titik perlindungan. Yang lain juga ikut tembak. Dirasa di sini sudah tempat aman. Diarahkan lagi sana. Pan, pasang tourniquet. Pan, pasang tourniquet. Pasang, Pan. Pura-pura, Pan. Nah, kamu udah nggak sempat tembakan yang pasang. Tetap yang lain mengikat tembakan sampai musuh. Sudah, Pan? Nah, dilanjut untuk gerakan selanjutnya. Dari sini, Pak, koreksinya tadi yang pertama. Gak ada satu orang pun yang boleh mendekat di sini. Karena di sini kill zone, di mana nanti akan terjadi korban jatuh lagi di sini. Paham, Pak? Siap. Jangan sampai didatangin. Cukup dilihat dan diarahkan dari jauh. Apabila keadaan sudah dimenangkan oleh kita, boleh kita dekati Fandi, terutama untuk takesnya. Karena nanti yang ikut bergerak adalah takes. Lanjut untuk materi yang kedua ya, Pak. Ini kan karena depan sudah selesai. Sudah dipasang tourniquet. Terus kedudukan dimenangkan oleh kita. Musuh mundur. Takes maju. Oke, baik. Yang kedua materinya taktikal, field, care, pertolongan, lapangan, taktis. Dari sini bakes atau takes menyempurnakan lagi, Pak, untuk lukanya. Yang pertama, untuk perlengkapan korban agar diamankan, senjata, helm, diamankan, Pak. Sebelumnya, karena posisi sudah aman, ulangi, posisi kita sudah memenangkan pertempuran, yang lain membentuk perimeter. Perimeter dulu, yang lain membentuk perimeter. Ketika bakes atau takes menyempurnakan luka, yang lainnya membentuk perimeter. Untuk penanganan yang fase kedua ini hanya bisa dilakukan oleh orang kesehatan. Takes atau bakes. Nah, karena tadi korban sadar, si takes atau bakes langsung menanyakan, Pak, yang sakit yang mana tadi? Pak, yang sakit yang mana, Pak? Di paha kanan. Nah, di paha kanan. Kemudian bakes menyempurnakan luka, menutup luka agar pendarahan berhenti. Untuk tourniquetnya, Pak, tourniquet ini dipasang di atas luka, paham, Pak? Minimal 2-5 cm di atas luka. Kemudian untuk cara pemakaiannya, dia bersifat mengikat. Kalau kita ikat tanpa kita kendorkan, nanti jaringan kita mati. Makanya ada teorinya 3-5 menit dikendorkan. Paham ya, Pak? Semuanya udah paham tourniquet? Ya, paham. Yang belum ya? Belum, nggak punya alatnya, nanti tak carikan alatnya. Tourniquet itu semacam sabu, Pak. Sabu dimana untuk menghentikan pendarahan. Itu fungsinya menghentikan sementara sampai ke evakuasi lebih lanjut. Kemudian pada saat sudah disempurnakan oleh bakes atau takes, tourniquet tetap dipasang. Dalam arti pengawasan setiap 3-5 menit dikendorkan.
tidak menutup kemungkinan 2 menit untuk perubahan dari kulit kaki korban sudah keunguan, kita langsung saja kendorkan Pak, langsung dikedorkan saja. Itu kan bisa diputar tourniquet untuk lebih kencangnya lagi, itu dikedorkan lagi biar jaringannya tidak mati. Setelah itu, setelah Bakes menyempurnakan luka, Bakes laporan ke Dandim. Bakes atau Bakes laporan Dandim untuk lanjutan lebih awal ke fase ketiga, yaitu tactical evacuation. Di tactical evacuation ini kita siapkan, oh ini korban mau dievakuasi pakai apa? Pakai heli kah? Pakai mobil kah? Kalau pakai heli, kita siapkan dulu seperti tandunya. Mungkin pakai tandu yang bucket yang model kayak mangku itu diangkut karena posisi heli tidak bisa mendarat. Kan pernah lihat itu toh? Pakai hoist itu. Nah, diangkat itu, pakai itu kita siapkan mulai dari bawah ini. Untuk materi ini berkelanjutan nanti sampai ke KSPU. Izin Bang? Sudah Bang? Sudah. Siap. Tepuk tangan dulu lah. Izin Pak, saran dulu. Pak, Tanya. izin prajurit kepala saya izin bertanya Pak. Kalau semisal korban tersebut mengalami tembakan terus dia langsung pingsan atau tidak menyadarkan diri, apa kita harus lakukan? Apa? Yang kita laksanakan ketika korban langsung tempias toh, katakanlah langsung nggak tahu ini lukanya di mana, dia nggak sadar diri, kita teriakin ya nggak dengeran, ya udah kita balas tembakan terus, balas tembakan gimana caranya, gimana kita menang. Intinya kita ikat tembakan sampai musuh itu mundur. Ketika dia sudah mundur, kita mau nangani korban, kita bentuk perimeter dulu. Ya toh, jangan sampai musuh yang habis kita tembaki karena kita berhenti tembakan, mereka balik lagi. Mereka balik lagi, kita lagi fokusnya di sini, kita serang. Mereka serang kita. Akhirnya korban banyak. Jadi pada intinya kita hantam dulu mereka sampai mundur. Setelah dirasa kita menang dalam pertempuran tersebut, kita bentuk perimeter. Tetap pengamanan, kewaspadaan ditingkatkan lagi pada saat penanganan korban. Dari sini yang main Bakes. Di situ ada Mars, massive hemorrhage, airway, respiratory, circulation, hipotermia, Mars. Cek pendarahan hebat. Di mana letaknya pendarahan hebat tersebut? Kita lihat dulu. Oh, di dada kah? Di kaki kah? Di lengan? Kalau di bagian gerak tubuh ini ada terlihat luka yang darahnya pendarahan hebat, kita langsung pakai tourniquet tadi itu. Tourniquet bisa digunakan di bagian gerak tubuh kita. Nggak bisa kalau kita luka tembaknya di dada, kita pasang tourniquet ya bisa. Mau pasang di mana? Di leher? Nggak bisa Pak. Tourniquet bisa cuma di tangan sama di kaki. Dari situ kita cek, oh lukanya hanya kena pelat, ya toh, makanya korban pingsan. Dalam arti mungkin kena pelat, dia ada trauma memar di sini, dia langsung pingsan, langsung kaget, shock. Di situ ada pengecekan airway, Mars A, airway, jalan nafas. Kita cek jalan nafasnya dengan cara tekan kepala, tekan dagunya ini. Dilihat di situ mungkin lidahnya terlipat atau gimana, kita benerin Mbak dengan cara sapuan jari seperti ini. Ditarik aja lidahnya, jari kita masukkan ke mulutnya, kita tarik, tak, kita luruskan kembali. Kemudian semisal yang mengganggu di tenggorokannya ada semisal cairan, tidak menutup kemungkinan darah ataupun apa itu yang semacam cairan lainnya mengganggu jalan nafasnya korban, kita laksanakan posisi lock roll atau dimiringkan saja Pak, atau posisi mantap bahasa case-nya, dimiringkan, ditepuk punggungnya, gitu, tepuk punggungnya. Kalau sudah keluar langsung kita posisi terlentang lagi untuk si korban. Kemudian dari MAR, R-nya respirasi atau respiratory, yaitu pernapasan. Kita cek pernapasannya Pak dengan cara 3M, melihat, mendengar, dan merasakan. Posisinya gimana Pak? Posisinya telinga kita dekatkan dengan
hidungnya, mukanya korban. Pengen tahu caranya? Ayo. Tenang. Cara mengecek 3M pernapasan. Cara seperti ini, Pak. Kita tempelkan telinganya kita di sini. Ya toh? Yang kita lihat dadanya, kembang kepisnya dada, naik turunnya dada. Kemudian yang kita dengar suara di tenggorokannya. Apakah masih ada yang mengganggu di tenggorokannya? Mungkin lidahnya masih terlipat kah? Ada suara kumur-kumur, suara kayak ngorok gitu, Pak. Sama suara mengi. Orang selesai itu, Pak. Tidak menentukan seperti itu. Kita dengar, oh nggak ada, kosong. Kita rasakan hembusan napasnya yang keluar dari hidung maupun mulut. Jelas, Pak? Kemudian melihat naik turunnya dada. Caranya 3M itu tuh, Pak. Dari respirasi, berdiri. Respirasi aman. Kita melihat naik turunnya dada, nggak ada lagi suara kumur-kumur atau ngorok di tenggorokannya. Kita nyatakan aman. Lanjut dari MAR C, lanjut C, sirkulasi. Apa yang dicek sirkulasi? Perubahan suhunya, Pak. Namanya orang pendarahan hebat, pasti suhunya dingin. Kita cek, nadinya pasti nggak teraba. Terus perubahan kukunya. Orang pendarahan hebat, kukunya pasti pucat. Unguan. Jelas, Pak? Jelas. Nah, lanjut ke H. MARCH. H. Hipotermia. Hipotermia itu kedinginan. Auto. Kalau orang udah keluar darah banyak, cairan banyak, badannya suhunya rendah, pasti dingin sekali. Gimana caranya? Usahakan kita tutup. Kalau ada selimut darurat, pakai selimut darurat. Selimut darurat semacam bahannya dari aluminium foil. Kemudian untuk kalau nggak ada aluminium foil tersebut, pakai selimut. Ada selimut, ya udah terpaksa kita ngalahin pakai baju kita. Jelas, Pak? Nah, itu untuk mengecek kesadaran korban. Apabila kita menemukan teman kita pada saat kontak terjadi korban nggak sadar, seperti itu, Pak, caranya kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi yang tanyakan? Biasanya korban luka tembak itu kan kena tembak haus dia. Apa itu kita kalau dia minta air kita kasih apa? Bagus sekali pertanyaannya. Kita lihat dulu, Pak. Makanya lukanya di paha, di lengan, atau di dada. Kalau di dada, mereka pasti merasa kepanasan. Bener sampean, Pak. Pengen minum. Cukup dengan air taruh sini aja. Takutnya apa, Pak? Takutnya nanti ketika kasih minum, jalan pernapasannya terganggu karena sudah pendarahan di dalam dadanya tadi. Kalau kita goyor terus, takutnya keselak apa? Akhirnya kita cek lagi pendarahannya, cek lagi jalan napas, pernapasan. Usahakan kalau emang luka tembak pada bagian dada, kita cukup olesin air, basahin bibirnya aja, nggak usah dikasih minum, Pak. Mau itu di perut, mau itu di dada, nggak usah dikasih minum. Terus saya mau tanya ini, Pak, apakah luka tembak dada kiri mati? Siap, harusnya mati. Ya? Harusnya mati. Kok bisa? Siap jantung. Jantung di mana? Gak harus, Pak, gak selalu. Luka tembak dada kiri gak selalu mati. Jantung tempatnya di sini, Pak, bukan di sini. Kalau memang tembaknya kita di sini, apa sini? Mungkin gak ada toh. Kita belajar anatomi tubuh lagi, Pak. Kita lihat jantung kita di mana posisinya. Jadi gak usah bermindset kalau luka tembak dada kiri itu pasti mati. Gak ada, Pak. Kita cek dulu luka tembak sebelah mana. Kita udah pakai body flash, masa bisa ketembak sini? Kecuali tembak dari sini. Untuk pengalaman saya dikasih tahu sama senior saya waktu poso itu, pernah ada kontak tembak. Seorang komando kena tembak dari sini, Pak. Dari sini otomatis yang belakang jebol, Pak. Tapi dia masih bisa diajak ngobrol. Dia meninggal ketika gak ada yang nangani pendarahan tersebut. Kalau semisal luka seperti apapun yang kita terima, usahakan tutup dulu pendarahannya. Gimana caranya? Cara gimana? Darah itu berhenti.
mau itu ditutup pakai kaos, pakai apa, selebar apapun luka itu, intinya darahnya berhenti. Yo Pak, yang terakhir, infus. Itu, wes, A1. Gak boleh kita lihat teman kita berceceran darah, terus diremen. Ah, gak apa-apa, gak usah diinfus. Gak boleh Pak. Seberapapun banyak keluar darah itu, kita wajib infus. Karena kehilangan cairan dalam tubuh itu sangat rawan Pak. Rata-rata kontak di mana-mana pasti telat dalam penanganan penutupan luka tersebut. Bingung, oh ini harus gimana. Jadi saya minta tolong sama rekan-rekan besok, kalau ditanya materi kayak gini, ya udah, intinya tahu infus, tahu tutup luka gitu aja. Intinya pendarahan itu berhenti dulu Pak. Pendarahan berhenti, wes sampai aman wes. Makanya saya harapkan besok kita semoga dapat dukungan Torniquet 11. Jelas Pak? Sampai sini ada pertanyaan? Wesley? Siap.